Berikut ini adalah video pembelajaran mengenai konsep dan jenis pembelajaran sumatif dan pembelajaran formatif. Adapun anggota kelompok 5 yaitu yang pertama Iwayan Ekayana dengan NIM 221031584. Yang kedua Pandey Putu Jimmy Arta dengan NIM 2211031657. Yang ketiga Boyan Adi Suwandana dengan NIM 2211031662. Dan yang keempat ada Imade Setia dengan NIM 2211031669. Adapun topik pembahasan yang pertama itu penilaian, yang kedua penilaian sumatif, yang ketiga penilaian formatif, dan yang keempat perbedaan penilaian sumatif dan formatif. Yang pertama itu penilaian. Sebelum melakukan proses evaluasi, terlebih dahulu kita harus melakukan pengukuran dengan alat yang disebut tes. Hasil pengukuran dapat menggambarkan derajat kualitas, kuantitas, dan eksistensi keadaan yang diukur. Namun demikian, hasil pengukuran ini belum memiliki makna sama sekali apabila belum dibandingkan dengan suatu acuan atau bahan pembanding. Proses membandingkan inilah yang disebut dengan proses penilaian. Nah, terdapat dua pendekatan yang berlaku dalam penilaian hasil belajar, yaitu penilaian acuan norma dan penilaian acuan patokan. Materi yang selanjutnya yaitu pendekatan. Terdapat dua pendekatan dalam penilaian hasil belajar. Yang pertama yaitu ada penilaian acuan norma atau PAN. Penilaian acuan norma adalah penilaian yang dilakukan dengan mengacu pada norma kelompok atau nilai-nilai yang diperoleh siswa dibandingkan dengan nilai-nilai siswa lain di dalam kelompok tersebut. Nah, yang kedua yaitu penilaian acuan patokan atau PAP. Penilaian acuan patokan atau PAP biasanya disebut juga criterion evaluation, merupakan pengukuran yang menggunakan acuan yang berbeda. Dalam pengukuran ini, siswa dikomparasikan dengan kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dalam tujuan instruksional, bukan dengan penampilan siswa lain. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai tentang kelebihan dari PAN dan kekurangan dari PAN atau penilaian norma acuan. Kelebihannya yaitu yang pertama dapat digunakan untuk menetapkan nilai secara maksimal. Yang kedua, dapat membedakan kemampuan peserta didik yang pintar dan kurang pintar, dan membedakan kelompok atas dan bawah. Yang ketiga yaitu fleksibel, dapat menyesuaikan dengan kondisi yang berbeda-beda. Dan yang keempat yaitu mudah menilai karena tidak ada patokan. Kekurangannya sedikit menyebutkan kompetensi siswa apa yang mereka ketahui atau dapat mereka lakukan. Yang kedua yaitu tidak fair karena peringkat siswa tidak hanya bergantung pada tingkat prestasi, tetapi juga atas prestasi siswa lain. Nah, yang ketiga yaitu tidak dapat diandalkan, siswa yang gagal sekarang mungkin dapat lulus tahun berikutnya. Yang selanjutnya kita akan membahas kelebihan dan kekurangan dari penilaian acuan patokan. Yang pertama, kelebihannya yaitu dapat membantu guru merancang program remedi. Yang kedua, tidak membutuhkan perhitungan statistik yang rumit. Yang ketiga, dapat mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Dan yang keempat yaitu nilainya bersifat tetap selama standar yang digunakan sama. Kekurangannya, penilaian acuan patokan tidak dibenarkan untuk digunakan dalam pengolahan atau penentuan hasil nilai tes sumatif. Apabila butir-butir soal terlalu susah, maka berapapun pandainya siswa akan mendapatkan nilai rendah.
Nah, yang berikutnya kita akan membahas persamaan dan perbedaan dari penilaian acuan norma dan penilaian acuan patokan. Persamaannya yaitu pertama, penilaian acuan norma dan penilaian acuan patokan memerlukan adanya tujuan evaluasi fisik sebagai penentu fokus item yang diperlukan. Yang kedua, pengukuran memerlukan simpel yang relevan, digunakan sebagai subjek yang hendak dijadikan sasaran evaluasi. Nah, yang ketiga yaitu untuk mendapat informasi yang diinginkan tentang siswa. Dan perbedaannya yaitu yang pertama, penilaian acuan norma biasanya mengukur sejumlah besar perilaku khusus dengan sedikit butir tes untuk setiap perilaku. Yang kedua yaitu penilaian acuan patokan biasanya mengukur perilaku khusus dalam jumlah yang terbatas dengan banyak butir tes untuk setiap perilaku. Nah, yang ketiga yaitu penilaian acuan norma menekankan perbedaan di antara peserta tes dari segi tingkat pencapaian belajar secara relatif. Penilaian sumatif, pengertian menurut Sugiono 2013. Evaluasi sumatif menekankan pada efektivitas pencapaian program yang berupa produk tertentu. Dengan demikian, hasil evaluasi sumatif dapat menyebabkan keputusan tentang rekomendasi untuk melanjutkan program atau meninggalkannya. Fungsi-fungsi penilaian sumatif. Yang pertama, pengukuran kemampuan dan pemahaman siswa. Yang kedua, sebagai sarana memberikan umpan balik kepada siswa. Yang ketiga, untuk memberikan umpan balik kepada staf akademik sebagai ukuran keberhasilan pembelajaran, akuntabilitas, dan standar pemantauan staf akademik. Yang keempat, sebagai sarana untuk memotivasi. Manfaat penilaian sumatif. Yang pertama, menentukan nilai atau grade setiap peserta didik supaya pendidik atau guru dapat membandingkannya dengan peserta didik yang lain. Yang kedua, menentukan dapat atau tidaknya peserta didik mengikuti program berikutnya. Yang ketiga, sebagai informasi kemajuan belajar peserta didik dan bahan laporan untuk orang tua. Konsep utama dalam penilaian sumatif. Yang pertama, tujuan pencapaian. Penilaian sumatif bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Yang kedua, akhir periode pembelajaran. Penilaian sumatif dilakukan pada akhir periode pembelajaran, seperti akhir semester, akhir tahun ajaran, atau akhir suatu proyek atau unit pembelajaran. Yang ketiga, hasil akhir. Hasil penilaian sumatif berupa nilai atau skor numerik yang mencerminkan pencapaian siswa. Yang keempat, format penilaian. Penilaian sumatif dapat dilakukan melalui berbagai format seperti ujian tulis, ujian lisan, presentasi proyek, tugas-tugas akhir, atau kombinasi dari beberapa format ini. Yang kelima, kemajuan dalam pembelajaran. Penilaian sumatif juga dapat memberikan informasi mengenai perkembangan siswa sepanjang periode pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang penilaian formatif. Penilaian formatif adalah aktivitas guru dan siswa yang dimaksudkan untuk memantau kemajuan belajar siswa selama proses belajar berlangsung. Penilaian ini akan memberikan umpan balik bagi penyempurnaan program pembelajaran, mengetahui mengurangi kesalahan yang memerlukan perbaikan. Menurut Arifin 2009, yaitu penilaian formatif adalah aktivitas guru dan siswa yang dimaksudkan untuk memantau kemajuan belajar siswa selama proses belajar berlangsung. Manfaat penilaian formatif. Penilaian formatif memiliki manfaat penting bagi guru dan siswa. Bagi guru, penilaian ini membantu mereka mengevaluasi sejauh mana siswa memahami materi pelajaran dan merencanakan penilaian sumatif. Dengan mengetahui tingkat pencapaian siswa, guru dapat membuat keputusan apakah materi tertentu perlu diajarkan kembali atau tidak. Jika perlu diajarkan ulang, guru harus memikirkan strategi pembelajaran yang akan ditempuh. Penilaian formatif melibatkan penilaian hasil belajar pada tingkat materi pembelajaran yang lebih kecil. Hasil penilaian formatif ini dapat digunakan sebagai bahan untuk memperkirakan penilaian sumatif. Umpan balik.
merupakan elemen yang paling penting dalam penilaian formatif. Kriteria umpan balik yang baik sebagai berikut. Yang pertama, membantu menjelaskan kinerja yang baik. Yang kedua, memfasilitasi pengembangan self assessment refleksi dalam belajar. Yang ketiga, memberikan informasi yang berkualitas tinggi kepada siswa tentang hasil belajar mereka. Yang keempat, mendorong guru untuk berdialog dengan siswa selama pembelajaran. Yang kelima, memotivasi siswa dalam kegiatan pembelajaran. Yang keenam, menyediakan kesempatan untuk menutup kesenjangan antara kinerja saat ini dan yang diinginkan. Yang ketujuh, memberikan informasi kepada guru yang dapat digunakan untuk membantu pembentukan pengajaran. Perbedaan penilaian sumatif dan penilaian formatif. Perbedaan antara penilaian sumatif dan formatif terletak pada tujuan, sifat, waktu pelaksanaan, dan cara penggunaannya. Dalam konteks pendidikan, penilaian sumatif dan penilaian formatif memiliki berbagai macam perbedaan. Berikut merupakan perbedaan yang utama dari penilaian sumatif dan penilaian formatif. Yang pertama, penilaian sumatif dilakukan pada akhir pembelajaran, unit atau bab atau kompetensi tertentu. Yang kedua, bertujuan untuk mengetahui pencapaian belajar peserta didik dari pembelajaran yang sudah berakhir. Yang ketiga, bertujuan untuk mengetahui pencapaian belajar siswa dari pembelajaran yang sudah berakhir. Yang keempat, hasil digunakan dalam penilaian raport, naik kelas atau tidak lulus atau tidak lulus. Penilaian formatif. Yang pertama, dilakukan saat pembelajaran unit atau bab atau kompetensi tertentu berlangsung. Yang kedua, bertujuan untuk mengetahui perkembangan penguasaan peserta didik terhadap unit atau bab atau kompetensi yang sedang dipelajari. Yang ketiga, hasil digunakan untuk dasar memperbaiki proses pembelajaran unit atau bab atau kompetensi yang sedang dipelajari. Yang keempat, hasil tidak dipakai dalam penilaian raport.